kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Dan khusus hari ini kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Dan perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, contohnya kertas yang dibakar, namun ada juga yang memerlukan waktu yang lama untuk pengamatannya, contohnya besi yang berkarat. Dan perubahan ini dikenal dengan perubahan materi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kalian perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat zat sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Dan sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, dan itu dapat diamati langsung dengan menggunakan panca indera. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan reaksi kimia, yaitu reaksi suatu zat dengan zat lain membentuk zat baru. Sifat fisika meliputi bentuk, wujud, warna, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar listrik, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Sementara sifat kimia meliputi mudah terbakar, mudah berkarat, mudah busuk, mudah meledak, beracun, mudah bereaksi atau reaktif. Selanjutnya kita akan memahami tentang perubahan materi. Anak-anakku sekalian, perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Dan komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Contohnya, es yang mencair. Nah, baik dalam bentuk es maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air dengan rumus kimia H2O. Perubahan fisika meliputi menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublin, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Anak-anakku sekalian, pada slide ini ada beberapa contoh perubahan fisika yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kayu yang jadikan kursi, lilin yang meleleh, sambungan rel kereta api yang memuai, dan proses turunnya hujan. Selanjutnya kita akan memahami tentang perubahan kimia. Nah, anak-anakku sekalian, perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Perhatikan kayu yang dibakar. Apakah kayu sebelum dan sesudah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Nah, kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa. Tetapi sesudah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Contoh berikutnya adalah proses perkaratan besi. Besi sebelum berkarat merupakan unsur Fe. Tetapi setelah berkarat berubah menjadi senyawa Fe2O3. Nah, anak-anakku sekalian,
Untuk dapat mengetahui bahwa suatu benda atau zat telah mengalami perubahan kimia, itu dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, terbentuknya endapan, terbentuknya gas, terbentuknya zat baru, dan ingat, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pada slide ini ada beberapa contoh perubahan kimia yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti perkaratan, pembakaran, pembusukan, dan proses fotosintesis. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kalian dapat memahami lebih baik lagi tentang perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia, pada slide ini ada perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Pertama, pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sementara pada perubahan kimia terbentuk zat baru. Kemudian, pada perubahan fisika, komposisi materi tidak berubah. Sementara pada perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Dan yang ketiga, pada perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Sementara pada perubahan kimia itu ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dan khusus akan membahas tentang massa jenis. Sampai jumpa.